Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Beberapa hari terakhir syarat di media sosial, postingan dan video pendek tentang kiamat sudah dekat, baik di YouTube atau di media-media lainnya. Intinya mereka mengasumsikan bahwa fenomena-fenomena alam yang terjadi di Arab seperti banjir, hijau, salju, dan lain-lain sebagai bukti bahwa kiamat sudah mendekat. Baru-baru ini mereka menyebar video tentang gunung tandus yang menghijau di Arab dan menjelaskan bahwa itu pertanda bahwa kiamat sudah mendekat. Sebelumnya juga mereka memposting banjir di Arab dan juga mengklaim bahwa itu pertanda bahwa kiamat sudah mendekat. Berbicara masalah kiamat adalah sesuatu yang sudah pasti dan tidak bisa dipungkiri karena itu sudah menjadi ketentuan Tuhan. Jadi kalau ada yang tidak percaya tentang kiamat berarti dia bukan orang yang beriman, karena salah satu syarat keimanan kita adalah mempercayai tentang hari kebangkitan. Jadi meyakini bahwa kiamat pasti akan terjadi itu adalah salah satu syarat mutlak bagi orang-orang yang beriman. Tetapi untuk mengetahui kapan terjadi itu adalah rahasia Tuhan. Hanya Allah lah yang tahu kapan hari kiamat. Bisa saja besok, lusa, minggu depan, atau tahun depan. Semua itu adalah rahasia Tuhan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa jika kalian bertanya kepada kamu, wahai Muhammad, tentang hari kiamat, maka sampaikanlah bahwa kiamat itu adalah urusan Allah. Dari ayat ini seakan-akan mengindikasikan kepada kita bahwa masalah kiamat atau kapan kiamat tidak perlu kita pertanyakan, karena itu adalah urusan Tuhan. Kalian sebagai hamba jalani saja kewajiban-kewajiban yang Allah sudah syariatkan. Kiamat sama saja dengan ajal. Tidak ada yang tahu kapan akan meninggal, di mana akan meninggal. Semuanya itu adalah rahasia Tuhan. Hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi sebagai manusia dan yang masih hidup tentu harus meyakini bahwa kematian adalah sesuatu kepastian yang kita akan lalui. Begitu juga kiamat adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Tetapi kapan? Wallahu alam. Di negara-negara padang pasir seperti Saudi dan sekitarnya seperti Mesir, Libya, Sudan yang memiliki wilayah padang pasir dan pegunungan tandus yang cukup luas, sebenarnya fenomena-fenomena seperti itu biasa terjadi. Apalagi kalau pergantian musim, terutama dari musim panas ke musim dingin atau sebaliknya dari musim dingin ke musim panas. Yang kadang dimulai dengan hujan rintik dan mendung, membuat padang pasir dan gunung tandus itu basah. Sehingga rumput-rumput padang pasir itu tumbuh menghijau. Di padang pasir dan di pegunungan tandus itu ada jenis rumput dan pohon yang tumbuh. Dan itu hanya di daerah panas saja. Ada rumput dan pohon yang hanya tumbuh di padang pasir. Pada waktu-waktu tertentu, kalau kita jalan-jalan ke wilayah-wilayah padang pasir atau tinggal di daerah-daerah sana, pasti juga akan menyaksikan fenomena seperti itu setiap saat. Ada rumput yang tumbuh di saat musim semi, dan bahkan ada pohon yang tumbuh meskipun cuaca panas. Kita kadang heran misalnya melihat kambing-kambing di padang pasir dan pegunungan tandus yang berkeliaran. Kalau sepintas kita akan mempertanyakan, makan dan minum apa ya kambing-kambing itu? Kan tandus. Tetapi ketika kita mendekat, maka kita akan menemukan tetesan-tetesan air dari batu yang panas. Karena panasnya sehingga batu itu mengeluarkan semacam keringat, dan itulah yang dijilat oleh kambing-kambing yang bertebaran di sana, dan juga rumput-rumput yang tumbuh terutama di musim semi. Jadi kalau kita mengaitkan fenomena-fenomena alam seperti itu dengan mendekatnya kiamat, sepertinya terlalu naif dan menggiring masyarakat kita meyakini hal-hal yang tidak logik. Sebenarnya kalau kita mau berbicara masalah akhir zaman, sesungguhnya sejak Nabi lahir itu sudah menandai masuknya akhir zaman. Tetapi Nabi selalu mengajak kita optimis dalam bekerja dan berbuat, karena masalah kiamat itu adalah urusan Tuhan.
Nabi sendiri mengatakan bahwa seandainya saya punya 1 biji sawi di tangan saya, kemudian besok kiamat saya tetap akan menanam dan menunggu hasilnya. Artinya Nabi sendiri selalu memberikan peringatan kepada umatnya agar selalu semangat dan optimis dalam hidup, dan tidak dihantui oleh hal-hal yang di luar kemampuannya. Narasi-narasi seperti kiamat mendekat itu cenderung disebarluaskan oleh mereka yang memiliki agenda tersembunyi, seperti mempropagandakan bahwa kiamat sudah mendekat, karena itu sistem kehalifaan harus ditegakkan, dan cenderung mengajak umat untuk berhenti berkreasi dan membangun masa depan dirinya, bangsanya, dan negaranya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi agama, bangsa, dan tanah air yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.